Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala ummatana ummatal islami khair ummatin ukhrijat linnas wa ba'atha lana ilaina rasulan yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akmala lana ad-din wa tamma alaina an-ni'mah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamina hudaw wa rahmah wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi haitsu qala azza wa jalla fi muhkami tanzilih يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله, di atas mimbar ini kami selaku khatib senantiasa mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Allah akan membimbingnya menuju perkara yang terbaik dunia dan akhirat. Ibadullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah. Konteks ayat ini berbicara tentang jihad, berbicara tentang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ayat ini, Allah juga berfirman di surah An-Nisa, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan apabila kalian membenci mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa. Khairan katsira bermakna yang artinya adalah kebaikan yang banyak, menafsirkan dan menjelaskan makna kebaikan pada ayat sebelumnya yang ada di surah Al-Baqarah. Ibadallah, manusia kadangkala menghadapi takdir yang tidak mengenakan, takdir yang membuat mereka bersedih, yang mereka tidak menyukainya. Bahkan di antara mereka bahkan berkata apa yang menimpanya telah menghapus cita-cita mereka, telah menghapus harapan mereka, telah menghancurkan kehidupannya. Padahal di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebaikan yang besar, yang dimana kebaikan ini tidaklah orang sadari hikmah di baliknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadullah,
Betapa banyak manusia yang berusaha menggapai apa yang ia rasa baik buat dirinya. Ia mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk menggapai harapan tersebut. Namun pada akhirnya apa yang mereka hasilkan jauh dari apa yang mereka harapkan. Jika kita merenungkan ayat pertama tentang jihad, maka kita akan mendapati ayat tersebut berbicara tentang ibadah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang. Sedangkan berperang itu adalah sesuatu yang amat kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang amat kalian sukai buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sedangkan jika kita merenungkan ayat kedua berbicara tentang interaksi duniawi, bagaimana kita berinteraksi kepada pasangan, yang tentunya dua ayat ini berbicara tentang agama dan dunia, berbicara tentang jasad dan perasaan, yang dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Dan kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surah Al-Balad. Mari kita renungkan kedua ayat ini. Niscaya kita akan mendapati hati kita tenang. Kita tidak akan bingung ketika kita mendapati hal atau perkara yang banyak. Ketika kita menjumpai perkara yang baik, kita tidak berlebihan. Ketika kita menjumpai hal yang buruk, kita tidak akan merasa seperti binasa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau kita melihat realita yang terjadi pada masyarakat. Niscaya kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Di antara kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ummu Musa alaihissalam yang rela menghanyutkan anaknya ke lautan lepas, yang akhirnya terjatuh kepada keluarga kerajaan Fir'aun, yang akhirnya menimbulkan kisah yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara ibu dan anaknya dengan cara yang menyedihkan. Allah suruh untuk menghanyutkan anaknya ke dalam lautan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dengan cara yang Ia kehendaki. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam firman-Nya, "Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibadullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah wafat, Abu Salamah yaitu istri dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka Ummu Salamah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim asabahu musibah fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu alaihi." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah kecuali dia mengucapkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati." Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gantikan sesuatu yang lebih daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika itu Ummu Salamah berkata, "Muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah?" Rumah pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, Ummu Salamah berdoa dengan doa tersebut,
Lalu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menikahkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin quyumus samawati wal ardin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, bertakwalah dan bertawakkallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dengan sekuat tenaga, berusahalah dengan semaksimal mungkin. Namun apabila engkau menghadapi sesuatu yang bertolak belakang daripada yang engkau harapkan, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula engkau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.